Oke? Apalagi dibuka dengan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di situ juga saya bingung, Bapak Ibu. Selama ini saya tidak pernah di dalam doa itu dimulai dengan tanda salib itu. Maksudnya selama saya bukan Katolik itu. Makanya saya bingung, itu ya. Ini apa ya? Tapi saya berpikirnya, wah, berarti kalau Tritunggal itu harus disebutkan dalam setiap doa. Berarti yang dilakukan Katolik itu benar dong. Menyerukan Tritunggal di awal doa, di akhir doa. Ya bisa dikatakan bahasa Arabnya takbir lah ya. Kita bertakbir gitu ya. Menyerukan Allah Tritunggal gitu kira-kira. Ya. Oke. Nah, inilah yang membuat saya kagum Bapak Ibu. Saya tidak ceritakan semuanya. Saya kira banyak hal yang saya ceritakan. Itu yang membuat di awal saya tertarik dengan kekatolikan, ya, tertarik dengan kekatolikan. Oke. Nah, ketika saya sudah berhenti bekerja tahun 2009, Bapak Ibu, saya mulai melanjutkan sekolah menengah kejuruan, ya. Saya mengambil akuntansi, ya. Saya mengambil akuntansi saat itu, ya, dan kemudian saat itu saya pindah ke daerah Matraman, ya. Ke daerah Matraman itu tahun 2009. Nah, panggilan saya yang tadinya masih samar-samar di wilayah di daerah di Cempaka Putih tadi, mulai lebih terasa panggilan saya untuk menjadi seorang Katolik dan semakin lebih nyata. Oke. Nah, saya melihat begitu banyak juga ya orang Katolik yang sangat alkitabiah dalam tindakan dan perbuatan. Jadi Bapak Ibu, seseorang menjadi Katolik tidak semata-mata kalau kita menginjili lalu kita bawa kitab suci lalu kita ngomong, "Hei, kamu harus bertobat." Enggak. Orang itu bisa menilai dari tindakan, dari keputusan-keputusan yang kita buat, dari suatu perbuatan yang kita buat. Nah, disitulah bertambah yakin, saya bertambah yakin bahwa saya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang Katolik. Nah, di Matraman itu akhirnya saya memutuskan mengikuti katekumen, ya, katekumen, dan saat itu sampai sekarang Bapak Ibu, guru saya yang menjadi katekis saat itu, Bu Rudi namanya, dia masih kontak dengan saya. Saya coba cek, terakhir saya kontak dengan beliau ini, beliau sudah tua dan beliau aktivis dari tahun berapa itu zaman Belanda ya, Bu Rudi ini ya. Oke, ini saya terakhir kontak ini 4 November. 4 November ya. 4 November saya ngobrol dengan Bu Rudi. Oke. Bu Rudinya nanya begini, "Halo Det." Ya, nama saya Det ya. Detianus Gia. "Apa kabar? Senang saya lihat Deti sekarang bekerja." Oke. Sudah bekerja. Saya bilang, "Halo Bu, terima kasih. Saya berharap Ibu selalu sehat. Puji Tuhan," kata Ibu Rudi. Lalu dia bilang, "Puji Tuhan, saya senang mendengar kamu sekarang." Oke. Jadi masih bisa dicek guru saya yang mengajar saya waktu katekumen. Beliau masih ada di Jakarta, di daerah Jatinegara. Oke. Nah, saya mengikuti masa katekumenat waktu itu Bapak Ibu mulai dari bulan Januari kira-kira ya. Bulan Januari, kemudian setelah hampir setahun lah kira-kira itu ya, hampir setahun, kemudian saya dibaptis. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa dibaptis? Ya, bukannya dari Protestan BNKP itu sudah ajarannya Tritunggal atau gimana gitu ya? Waktu itu Bapak Ibu, kenapa saya dibaptis? Karena surah baptisnya waktu kecil itu hilang ya. Hilang. Ya karena waktu zaman dulu kalau di kampung itu Bapak Ibu kadang kan menyimpan dokumen-dokumen itu kan dimakan rayap gitu ya, dimakan rayap hilang gitu. Nah, hilang gitu. Jadi akhirnya saya bilang, "Ya udah, saya bersedia dibaptis ulang saja." Oke. Jadi saya dibaptis ulang itu ketika malam Natal ya, malam Natal menjelang malam Natal
23 Desember 2009. Ya, 23 Desember 2009 dengan nama baptis Sylvester. Itu ya, nama baptis saya Sylvester karena tanggal lahir saya 31 Desember. Kebetulan itu hari raya Santo Sylvester. Maka saya bilang ke Bu Rudi, mana yang bagus ya namanya ya, sesuai dengan tanggal lahir saya atau bagaimana? Dia bilang bagus juga kalau itu ya, biar berbarangan dengan perayaan nama Sylvester, seorang paus ya, Paus Sylvester. Oke. Kemudian Bapak Ibu, dari 23 Desember 2009, lalu tanggal 24 di dalam misa malam Natal saya menerima komuni pertama. Ya. Itu pertama kali saya menerima komuni pertama, dan kemudian setahun kemudian ya Bapak Ibu ya, bukan setahun kemudian sih, beberapa bulan kemudian, karena saya ikuti pelajaran lagi Bapak Ibu sebelum menerima krisma ya. Saya ikuti sakramen penguatan tanggal 2 Mei 2010 ya. Dan saat itu yang memberikan sakramen penguatan masih Monsinyur Kardinal Julius Darmo Atmojo. Itu masih beliau yang jadi uskupnya ya tahun 2010. Oke. Itulah kira-kira kisah saya pendeknya seperti itu Bapak Ibu ya. Lalu kisah saya di saat SMA tadi ya, saya tadi melewati ya. Nah, di saat SMA ya Bapak Ibu, saya masih kelas 1 itu masih proses katekumen ya. Tapi saya pacaran dengan yang beda iman. Ya, saya pacaran dengan yang beda iman. Ya, saya jujur aja sih cantik mereka sih. Mantan itu cantik ya, saya jujur aja. Tapi kita harus punya prinsip ya, kita harus punya prinsip. Saat itu wah sayang banget, iya dah, sayang banget. Bahkan penasaran sebenarnya sekarang ini berapa orang anaknya ya. Ya, tapi Bapak Ibu kita harus punya prinsip, termasuk anak-anak muda juga harus punya prinsip soal keimanan kita. Jangan menggadaikan iman kita hanya karena cinta dari ciptaan Tuhan yang sebentar lagi juga bisa hilang itu ya. Jangan kita menggadaikan iman kita, gitu ya. Di SMA itu saya pacaran satu, aduh kalau saya sebut namanya nggak enak. Saya jangan sebut namanya ya Bapak Ibu ya. Anggap saja nama inisialnya R ya. Ini inisialnya R. Wah itu saya diajak itu Bapak Ibu, pindah aja katanya ya. Padahal saya masih proses katekumen itu ya, saya masih proses untuk menjadi Katolik. Dia bilang pindah aja biar jangan sebut namanya Mawar, nanti banyak orang yang namanya Mawar, sebut saja namanya R. Memang nama depannya R memang. Oke. Nah, jadi dia ajak saya, udah kamu pindah aja gitu. Tapi Bapak Ibu, di dalam kelas itu saya hanya berdua loh, orang Kristiani loh. Dari 42 siswa kami berdua. Yang satu temanku itu Boru Hasibuan dan saya sendiri ya. Ketika pelajaran agama saya tetap ikut ya. Guru agamanya dari Padang ya, orang Padang, guru agamanya. Saya sering diskusi tentang Isa ya. Jadi gurunya senang juga saya ikuti gitu ya. Dia juga sering diskusi tentang Isa. Tapi waktu itu saya tidak berdebat lah. Itu kan guru ya. Saya menghormati dia. Saya tidak memperdebatkan. Kalau dia bilang, oh Isa itu begini loh, katanya di sini. Oh ya udah Pak gitu. Akhirnya selalu setiap pelajaran agama selalu saya ikuti. Meskipun saat itu masih proses katekumenat saya. Oke. Nah, akhirnya Bapak Ibu, saya selama saya sekolah menengah kejuruan, saya ambil akuntansi. Puji Tuhan juga nilai-nilai saya bagus. Ya, tentu saja saya banggalah, juga dibanggakan oleh sekolah saat itu, ya. Dan
lebih bangga lagi karena kami hanya berdua yang di situ yang Kristiani, tapi memberi warna, memberi suatu yang berbeda gitu kira-kira ya. Jadi kita punya pendirian, kita punya pilihan ya. Hidup ini adalah pilihan Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita memilih untuk membuang Yesus dari hidup kita, siap-siaplah bahwa kita akan menghadapi suatu di mana kita mendapatkan kekosongan hidup. Nah, saya punya pengalaman juga kekosongan hidup ini Bapak Ibu. Kan setelah saya dibaptis, saya menjadi Katolik. Saya lanjut kuliah di Atmajaya. Ya, lanjut kuliah di Atmajaya Jakarta. Oke. Saya ambil saat itu masih nama prodinya itu Ilmu Pendidikan Teologi. Saya ambil itu ya. Saya ambil Ilmu Pendidikan Teologi itu. Di tengah-tengah ya di semester 3 ya seorang dekan fakultas dekan prodi bahasa Inggris ya, dia itu nasihati saya. Dia nasihati saya sekaligus dia mengatakan bahwa kalau kamu mengambil agama itu nggak menjamin hidup kamu gitu loh. Maksudnya kalau kamu mengambil bidang studi agama nggak menjamin kamu untuk kehidupan ekonomi kamu, kata dia. Oke, ini saya tutup dulu ininya Bapak Ibu ya. Nah, dia bilang, kalau kamu mau pindah prodi, nanti kamu beritahu aja ke Bapak. Nanti saya pindahkan ke bahasa Inggris. Gitu ya. Di situ saya mendapatkan pergumulan yang luar biasa. Gimana ya saya mau melanjutkan di prodi teologi atau di mana gitu. Bahkan Bapak itu, ya saya sangat bersyukur bertemu Bapak itu. Saya tidak sebut namanya lah ya, rahasia ya. Dia itu baik banget. Dia bilang bahkan nanti ada beasiswa, dia bilang kalau kamu ambil ini ada beasiswanya. Tapi memang Bapak Ibu di Atmajaya itu banyak beasiswa Bapak Ibu. Asalkan kita itu tidak malas-malasan, pasti kita bisa dapat salah satu dari beasiswa yang ada. Tidak malas-malasan, itu ya. Makanya ini juga sekaligus saya promosikan pada Bapak Ibu. Kalau punya anak mau kuliah, coba aja kontak ke Atmajaya, ya Atmajaya Jakarta atau yang ada di yang baru ini, yang ada di BSD kalau nggak salah ya. Kontak aja, banyak beasiswa Bapak Ibu. Ada beasiswa bidik misi, beasiswa Atmajaya, ya. Ada banyak. Itu yang saya ingat saja itu ya, bidik misi dan lain-lain itu. Itu boleh dicoba, ya. Boleh dicoba. Kalau kita seorang yang tekun, pasti kita dapat salah satunya. Karena ketika kita dapat beasiswa, biasanya kita mengabdi Bapak Ibu. Mengabdi di setelah lulus mengabdi dulu, atau ketika ada kegiatan-kegiatan misalnya 17-an, kita wajib mengikuti kegiatan-kegiatan kampus, upacara di kampus dan lain-lain ya, yang terkait dengan kegiatan kampus. Oke, itu sekedar informasi saja. Nah, di tengah-tengah itu Bapak Ibu, saya meyakinkan diri saya, ya, saya meyakinkan diri saya, udahlah saya ambil prodi teologi, ya, prodi Ilmu Pendidikan Teologi ini, ya, saya ambil, gitu ya. Sekaligus dalam benak saya adalah untuk memperdalam lebih jauh lagi tentang kekatolikan.